Hai, perkenalkan nama saya Elizabeth Erniwati Giawa. Di sini saya akan membuat tugas video saya tentang sakramen pengurapan orang sakit. Pengertian dari sakramen pengurapan orang sakit, sakramen ini merupakan sakramen yang menyerahkan seseorang yang sedang sakit kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan dan menyelamatkan mereka. Hal ini gereja pun mendorong mereka untuk secara bebas menggabungkan diri dengan sengsara dan wafat Kristus. Dengan demikian, kita memberikan sumbangan bagi kesejahteraan umat Allah. Pernyataan ini merupakan pernyataan taat keselamatan yang diberikan oleh Allah. Penerimaan sakramen ini kepada orang-orang yang sakit, berat, atau orang-orang yang menghadapi operasi besar ataupun orang yang sudah lanjut umur. Dan yang memberikan wewenang untuk memberikan sakramen ini adalah uskup dan para imam tahbisan. Perayaan sakramen ini, termasuk dalam liturgi gereja, diadakan berbagai tempat, tergantung situasi yang ada. Misalnya, dalam gereja, klinik, atau rumah sakit, ataupun rumah yang dikunjungi baik kepada sekelompok orang ataupun pribadi. Dan juga dalam keadaan mendukung sakramen perminyakan suci ini, sekaligus diberikan komuni atau tubuh Kristus yang terakhir. Namun, dalam upacara sakramen ini, sabda Kristus merupakan satu kesatuan dalam sakramen perminyakan suci. Karena hal ini dapat menghidupkan iman, baik yang sedang sakit dan juga para hadir yang memohon kepada Tuhan kekuatan rohnya. Adapun unsur-unsur pokok sakramen perminyakan suci atau pengurapan orang sakit adalah: yang pertama, imam meletakkan tangan ke atas orang sakit dalam keadaan diam. 2. Dalam iman gereja, imam berdoa bagi orang sakit. 3. Imam melakukan pengurapan dengan minyak yang sedapat mungkin telah diberkati oleh uskup. Adapun buah-buah sakramen pengurapan orang sakit adalah yakni rahmat pertama, anugerah khusus Roh Kudus yang memberikan kepada si penderitaan kekuatan, ketenangan dan kebesaran hati untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan penyakit berat atau kelemahan karena usia lanjut. Dalam Yakobus bab 5 ayat 15, Tuhan mengatakan, jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Maka bantuan dari Tuhan melalui Roh-Nya membawa orang sakit menuju kesembuhan jiwa, dan juga kalau itu sesuai dengan kehendak Allah menuju kesembuhan badan. Rahmat kedua, bahwa kedua orang sakit menerima kekuatan untuk mempersatukan diri lebih erat dengan sengsara Kristus. Orang sakit seakan-akan ditahbiskan untuk menghasilkan buah melalui keserupan dengan sengsara juru selamat yang menebus. Rahmat ketiga ialah bersifat kegerejaannya, yakni bahwa sebagai dalam sakramen ini, gereja mendoakan sakramen orang sakit di dalam persekutuan para kudus. Begitupun melalui rahmat sakramen ini, bahwa menyiapkan seseorang yang sakit. Rahmat ketiga ialah bersifat kegerejaannya, yakni bahwa sebagaimana dalam sakramen ini, gereja mendoakan sakramen orang sakit di dalam persekutuan para kudus. Begitupun melalui rahmat sakramen ini, bahwa menyiapkan seorang yang sakit
untuk perjalanannya yang terakhir dan persiapan dari hidup ini. Sakramen juga mendefinisikan keserupaan diri kita dengan kematian dan kebangkitan Kristus yang telah dimulai oleh sakramen baptis. Maka, sakramen terakhir bagi orang Kristen bukan hanya sakramen perminyakan suci, namun juga sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi juga merupakan sakramen bekal perjalanan viaticum pada saat peralihan kehidupan abadi di rumah Bapa. Persatuan dengan tubuh dan darah Kristus yang mempunyai arti khusus sebagai benih hidup abadi dan kekuatan untuk kebangkitan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam sakramen penyembuhan tidak semua penyakit yang disembuhkan oleh doa-doa, termasuk penyakit yang paling khusus. Sekalian, Santo Paulus harus mendengarkan dari Tuhan sendiri. Namun, gereja percaya akan kehadiran yang menghidupkan dari Kristus, penyembuhan penyakit jiwa dan badan. Kehadiran ini bekerja terutama melalui sakramen-sakramen dan secara sangat khusus melalui Ekaristi dan roti yang memberi kehidupan. Pada zaman para rasul, Yesus menyuruh beberapa kali para murid-muridnya untuk ambil bagian. Saudara-saudara yang terkasih, dalam sakramen penyembuhan, tidak semua penyakit yang disembuhkan oleh doa-doa, termasuk penyakit yang paling khusus sekalian. Santo Paulus harus mendengarkan dari Tuhan sendiri, namun gereja percaya akan kehadiran yang menghidupkan diri Kristus, penyembuh penyakit jiwa dan badan. Kehadiran ini bekerja terutama melalui sakramen-sakramen dan secara sangat khusus melalui Ekaristi dan roti yang memberikan kehidupan. Pada zaman para rasul, Yesus menyuruh beberapa kali para murid-muridnya untuk ambil bagian dalam pelayanan belas kasihan dan keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Perutusan ini terhadap pula pada Injil Markus bab 16 ayat 18. Maka saudara-saudari yang terkasih, seperti sakramen inisiasi yakni baptis, krisma, dan ekaristi yang merupakan kesatuan dan menyiapkan orang pada awal perjalanannya sebagai pengikut di dunia ini, begitu pula dengan sakramen tobat atau sakramen pengurapan orang sakit, merupakan sakramen yang mengakhiri ziarah ini dan menyiapkan untuk beralih ke tanah surgawi.